Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Baiklah teman-teman, katanya ini adalah chapter terakhir dari season kedua, padahal baru beberapa chapter sejak season kedua dimulai. Tapi tidak masalah, kita akan masuk ke dalam ceritanya. Namun sebelum itu, kita akan sedikit mengingat chapter sebelumnya. Dalam chapter sebelumnya, Adrian bersama dengan Archia memutuskan untuk memberikan serangan balik kepada Croatian Empire karena mereka duluan yang menyerang perbatasan Reinhardt Kingdom. Alhasil dari tindakan Adrian, putra mahkota Croatian Empire yaitu Andri sangat marah dan dia berniat untuk membunuh si mata sipit itu yaitu Michael. Beberapa waktu setelahnya, berita mengenai konflik antara kerajaan Reinhardt dan juga Croatian Empire yang mulai memanas menjadi trending topik. Adrian mengatakan sepertinya idiot itu sangat marah dengan penyerangan mereka, dan Michael mengatakan salah sendiri karena mereka mencoba untuk memprovokasi mereka. Michael mengatakan mereka beralasan jika Baron Barony telah diberhentikan sebagai hasil dari keputusan sepihak Margrave Tris dan hasil ini diselesaikan tanpa adanya tindakan berarti. Namun nyatanya, Michael tahu hal seperti itu pasti diperintahkan oleh putra mahkota idiot itu. Jadi pihak lain sepertinya mendidih karena marah dan sepertinya mereka akan membuat beberapa pergerakan yang cukup menarik. Michael mengatakan sudah cukup untuk membahas politiknya, jadi apa tujuan sepasang kekasih ini kemari, dan Adrian mengatakan jika dirinya telah memutuskan untuk segera menikahi Archia. Mendengar jika Adrian tiba-tiba sudah mau menikah, tentunya membuat Michael sangat syok karena nantinya hanya tinggal dirinya seorang yang menjomblo. Michael mengatakan bukankah dia berencana untuk tidak menikah terlebih dulu saat dirinya memintanya, tapi Adrian mengatakan dirinya sudah memiliki alasan untuk segera melakukannya. Adrian memberitahu jika Archia sudah mendapatkan pencerahan, jadi dia sudah melewati batasannya, dan Michael menanyakan apakah Archia sudah sampai pada tahapan sortelakinase seperti Gabriel. Adrian berpikir dirinya tidak boleh mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang penyihir lingkaran 8, tapi beda cerita jika Archia yang mengalami peningkatan. Adrian mengatakan segera setelah gelar duk diberikan pada Archia, dirinya berencana untuk segera langsung menikahinya. Adrian mengatakan kalau tidak begitu, maka akan ada banyak sekali orang bodoh yang berusaha untuk menabur perselisihan, dan Michael mengatakan itu ide yang bagus, karena itu adalah cara paling tepat untuk mengukuhkan kekuatan. Akan tetapi, Archia malah menunjukkan wajahnya yang perengat-perengut, dan Adrian tentunya menanyakan apakah ada masalah. Archia menanyakan bagaimana dengan lamarannya, dan Adrian mengatakan bukankah ini adalah pernikahan yang sudah menjadi bagian dari rencana mereka. Tentu saja, Archia jadinya sangat sedih mendengarkannya, dan Adrian mengatakan, baiklah, aku akan melakukan seperti yang kau minta, jadi jangan memasang wajah sedih seperti itu. Michael mengatakan seharusnya lamaran yang dipersiapkan oleh Duke Lauren dengan ambisi yang sangat besar itu, pasti akan sangat mewah sampai membuat semua wanita menjadi iri. Michael mengatakan saat mereka lamaran nanti, dirinya berharap agar mereka berdua mengundangnya, karena dirinya akan bertepuk tangan dari pojokan, dan Archia tentunya jadi bersemangat. Michael juga mengatakan ketika pernikahannya nanti, dirinya ingin menjadi pemimpinnya, karena saat itu dirinya sudah menerima tahtanya, dan Nona Ever nantinya yang akan memberkati mereka. Adrian tentunya cukup malu dengan itu. Ya, mungkin karena perasaan Adrian sudah cukup menatap pada Archia, tapi dia ragu karena Archia sebenarnya adalah homunculus. Adrian menanyakan bukankah dia nanti akan jadi sangat sibuk setelah menjadi seorang raja, tapi Michael mengatakan sesibuk apapun dirinya, tidak mungkin dirinya akan melewatkan momen bersejarah ini. Namun ketika sedang asik berbicara soal pernikahannya, Adrian tentunya menyadari jika orang yang sekarang ini menjadi pelayan adalah seorang mata-mata. Adrian menanyakan kapan dia akan mengurus cacing kotor yang menyusup itu, dan Michael mengatakan untuk memberantas dengan bersih, dirinya berniat untuk mengamatinya saja untuk sekarang. Michael berpendapat kalau dirinya buru-buru turun tangan, mereka cuma akan bersembunyi dan tidak sopan jika mereka mengganggu kejutan yang sudah dipersiapkan mereka dengan hati-hati. Adrian tentunya setuju dengan pendapat Michael, karena sebuah permainan tidak akan menyenangkan jika mereka menyelesaikannya sebelum waktunya.
Beberapa waktu kemudian, hari di mana Michael akan mendapatkan tahta telah tiba dan banyak tamu yang sudah datang ke sana. Tidak hanya para bangsawan, tetapi rakyat biasa juga diundang untuk melihat penobatan putra mahkota dan akan menjadi pemimpin Reinhardt selanjutnya. Sambil berjalan di tengah lorong istana, Michael dikawal oleh 2 orang pengawal di belakangnya dan ada beberapa penjaga yang berjaga di lorong. Namun tentu saja, beberapa penjaga itu sebenarnya adalah mata-mata yang telah dikirimkan Croatian Empire untuk membunuh putra mahkota. Waktu itu, mata-mata ditanyai oleh sang kaisar berapa peluang keberhasilan membunuh putra mahkota, dan pria itu mengatakan jika dirinya dan bawahannya mempertaruhkan nyawanya, maka akan ada peluang 50%. Kaisar Croatian Empire mengatakan itu sudah lebih dari cukup karena jika berhasil akan sangat bagus dan jika gagal mereka masih bisa menanamkan rasa takut pada mereka. Kaisar Croatian mengatakan provokasi terhadap Croatian Empire adalah serangan terhadap martabatnya, jadi dirinya perintahkan mereka untuk menghabisi mereka yang menghalangi jalannya. Karena Michael sudah masuk ke dalam kepungan mereka, mata-mata Croatian Empire tentunya langsung memberikan kejutan pada Michael dengan menyerangnya dari segala sisi. Mata-mata itu berpikir mereka tidak mungkin akan gagal karena Michael hanya dikawal oleh 2 orang saja, jadi dirinya akan membunuh Michael dan 2 anggotanya akan membunuh pengawalnya. Akan tetapi, Michael yang sudah tahu kejutan dari mereka tentunya menunjukkan senyuman liciknya, seperti dia ingin mengatakan, "Surprise, motherfucker!" Seketika itu, semua mata-mata yang ingin menyerang Michael dihabisi oleh Adrian dan Archia yang saat ini sedang menyamar sebagai seorang pengawal. Mata-mata yang sangat terkejut itu tentunya berpikir, apa-apaan dengan tekanan ini, bagaimana bisa dirinya ditekan dengan begitu mudah oleh seseorang. Akan tetapi, Adrian yang telah menggunakan sihir gravitasi mendatangi mata-mata itu, sembari mengatakan kejutan mereka benar-benar sangat mengejutkan. Pria itu tentunya sangat terkejut karena orang yang dirinya hadapi rupanya adalah Adrian, tapi Adrian yang sudah menebak rencana mereka tentunya mengatakan akan lebih baik jika mereka tidur selamanya. Di lain tempat, Andre sangat terkejut karena pembunuhan yang mereka rencanakan gagal total, bahkan tidak menggoresnya sama sekali. Andre menanyakan bukankah dia bilang jika peluang keberhasilannya adalah 50% dan pengawalnya mengatakan tampaknya mereka mengantisipasi penyusupan dari para pembunuh. Pengawal mengatakan unit yang mereka kirim disapu bersih oleh Adrian dan Andre sangat kesal karena murid berbakat yang dirinya rekrut tertangkap dalam setengah hari dan semuanya terbunuh. Pengawal mengatakan akan lebih baik bagi putra mahkota untuk tetap tinggal di dalam istana dan bukannya pergi ke menara sihir sembari menghilang untuk sementara waktu. Andre menanyakan apa maksudnya dan pengawal mengatakan jika mereka mempertimbangkan kepribadian Adrian selama ini, mereka tidak bisa mengantisipasi apa yang akan dia lakukan. Andre tentunya sangat marah karena seorang putra mahkota seperti dirinya malah harus bersembunyi seperti seorang pengecut hanya karena seorang bangsawan dari kerajaan remes seperti Reinhardt. Andre mengatakan untuk sekarang dirinya sudah tahu pasti dalam peperangan mendatang dengan Reinhardt, dirinya akan membunuh Adrian terlebih dulu. Akan tetapi, elang hitam milik Adrian yang sudah mendengarkan semuanya mengatakan, "Maaf saja ya kawan, tapi aku pribadi tidak memiliki niatan untuk membuatnya mati dengan tenang di sini." Andre tentunya sangat terkejut karena ada suara seseorang yang keluar dari elang hitam ini, tapi elang hitam itu tampaknya mulai mengeluarkan sihirnya. Karena pangeran idiot itu hanya bisa bengong seperti orang bodoh, tentunya membuat pengawalnya harus menyingkirkannya dan membuat pengawal itu langsung modar. Akan tetapi daripada seperti terkejut karena pengawalnya mati, Andre malah memasang wajah seperti jijik melihat pengawalnya mati. Beberapa pengawal lainnya tentunya langsung datang mengawal Andre dan Adrian mengatakan sayang sekali, padahal pengawal itu sangat setia dan juga pintar. Adrian mengatakan mulai dari sekarang, dirinya harap agar dia mulai berhati-hati, siapa tahu dirinya akan mengunjunginya sewaktu dia sedang tidur dan kemudian elang hitamnya menghilang. Karena saking terkejutnya jika elang hitam yang berbicara itu adalah Adrian, Andre hanya bisa gemetaran seperti seseorang yang baru saja melihat hantu. Ya, putra mahkota ini sudah nunjukin kalau dia emang pada dasarnya seorang pengecut. Mengetahui jika dirinya gemetaran hanya karena diancam oleh seorang bangsawan dari kerajaan rendahan, membuat Andre hanya bisa berteriak, "Adrian!"
Tentu saja, Adrian yang sudah mengirimkan pesan berisikan ancaman tersebut sedang bersantai sembari minum kopi. Dengan begini, manhwa My Lucky Encounter from the Game season kedua telah selesai, dan untuk kelanjutan season ketiganya kita tunggu saja kabarnya.